Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Afrida Cahyani, Anissa Indah, Jihan Afifah, Karunia Sekar, Muhammad Khairul Fatah, Rauni Dua Harambe, Rosalina Aprianti, dan Safina Nadifa akan mempresentasikan materi tentang business combination. Next. Yang pertama, definisi. Penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Lebih singkatnya, penggabungan usaha adalah usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi kesatuan ekonomi. Next. Selanjutnya karakteristik. Yang pertama, integrasi horizontal. Penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Misalnya, perusahaan consumer product bergabung dengan perusahaan consumer product juga. Kemudian yang kedua, ada integrasi vertikal, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut. Tahapan produksi dan atau distribusi yang sama. Misalnya, Merck & Co, salah satu produsen obat terbesar, mengakuisisi Medco Container Service, distributor obat-obatan dokter. Penggabungan usaha secara integrasi vertikal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman obat-obatan ke pasar. Dan konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Suatu perusahaan melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko yang ada pada lini usaha tertentu, atau untuk mengimbangi perubahan penghasilan seperti kegunaan akuisisi pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada cost advantage, yaitu seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. Hal ini benar terutama pada periode inflasi. Dan lower risk. Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru pada pasarnya. Penggabungan usaha kurang berisiko terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. Kemudian ada fewer operating delays, yaitu fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. Membangun fasilitas perusahaan yang baru mungkin menimbulkan sejumlah penundaan dalam pembangunannya, karena diperlukan persetujuan pemerintah untuk memulai operasi. Salah satu contoh di Amerika, pembangunan bendungan Tellico di Tennessee ditunda selama 5 tahun untuk mempertahankan ikan-ikan yang dikenal dengan snail darter. Penelitian terhadap dampak lingkungan saja dapat memakan waktu bulanan atau bahkan tahunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Indah. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada avoidance takeover. Selanjutnya ada avoidance takeover. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah. Selanjutnya ada avoidance takeover. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Beberapa di antara mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi biasanya bukan merupakan calon pengambil alih yang menarik. Dalam industri perbankan, contohnya, bank yang independen mengakuisisi bank-bank tetangganya untuk memperluas pangsa pasar dan berkembang menjadi bank regional. Bank menggunakan penggabungan sebagai salah satu cara untuk mencegah pengambil alihan oleh bank asing. Next.
Selanjutnya ada acquisition of intangible asset, yaitu penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak terwujud maupun berwujud. Maka akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database, pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Next. Business combination. Penggabungan usaha adalah istilah umum yang meliputi semua bentuk penggabungan entitas usaha yang terpisah. Penggabungan seperti itu disebut akuisisi ketika perusahaan memperoleh aktiva produktif dari entitas usaha lain dan mengintegrasikan aktiva tersebut ke dalam operasi miliknya. Penggabungan usaha juga mengacu pada akuisisi ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasi atas fasilitas produktif entitas lain dengan memiliki sejumlah besar mayoritas saham berhak suara yang beredar. Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan, tapi perusahaan tersebut tidak mempunyai eksistensi lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jihan. Selanjutnya ada merger. Merger terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha lain dan entitas yang diambil alih tersebut dibubarkan. Contohnya perusahaan A membeli aktiva secara langsung dari perusahaan B secara tunai. Dengan aktiva lainnya atau dengan surat berharga perusahaan A atau saham, obligasi, atau wesel, penggabungan usaha ini disebut akuisisi. Penggabungan usaha ini bukanlah merger kecuali jika perusahaan B dibubarkan. Alternatif lain, perusahaan A membeli saham perusahaan B secara langsung dari pemegang saham perusahaan B secara tunai dengan aktiva lain atau dengan surat berharga perusahaan A. Kita ada konsolidasi. Konsolidasi terjadi ketika sebuah perusahaan yang baru dibentuk untuk mengambil alih aktiva-aktiva dan operasi dari dua atau lebih entitas usaha yang terpisah, dan akhirnya entitas yang terpisah tersebut dibubarkan. Contohnya, perusahaan D adalah sebuah perusahaan yang baru dibentuk, memperoleh aktiva bersih dari perusahaan E dan F dengan mengeluarkan saham secara langsung kepada perusahaan E dan F. Pada kasus ini, perusahaan E dan F mungkin terus mempertahankan saham perusahaan D untuk memberikan manfaat kepada para pemegang saham atau akuisisi. Atau perusahaan E dan F mungkin mendistribusikan saham perusahaan D kepada para pemegang saham mereka dan perusahaan E dan F dibubarkan atau konsolidasi. Derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilainya dari aset lain, kelas aset, atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, komoditas harga, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Instrumen keuangan derivatif berguna untuk mengelola risiko. Perusahaan menggunakan nilai wajar atau uang tunai arus dari instrumen tersebut untuk saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas dari aset berisiko. Perkembangan komputasi dan komunikasi yang kuat, teknologi telah membantu pertumbuhan penggunaan derivatif. Teknologi ini memberikan yang baru cara untuk menganalisis informasi tentang pasar serta kekuatan untuk memproses volume pembayaran. Prinsip dasar akuntansi derivatif. IASBD menyimpulkan bahwa derivatif seperti forward dan opsi adalah aset dan kewajiban. Disimpulkan juga bahwa perusahaan harus melaporkannya dalam pernyataan posisi keuangan pada nilai wajar. Dewan percaya bahwa nilai wajar akan memberikan pernyataan kepada pengguna tentang informasi terbaik tentang turunan. Tujuan penggunaan derivatif itu sendiri ialah untuk derivatif membantu memperlancar fluktuasi disebabkan oleh berbagai jenis risiko. Sebuah perusahaan yang ingin memastikan terhadap sesuatu. Sejenis risiko bisnis seringkali menggunakan kontrak derivatif untuk mencapai tujuannya tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sekar.
Selanjutnya adalah pedoman yang harus diikuti perusahaan dalam akuntansi untuk derivatif. Itu ada 4. Yang pertama adalah mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan juga liabilitas. Yang kedua adalah melaporkan derivatif pada nilai wajar. Yang ketiga, mengakui keuntungan dan kerugian akibat dari spekulasi derivatif langsung dalam pendapatan. Yang keempat, melaporkan keuntungan dan kerugian akibat transaksi lindung nilai secara berbeda tergantung dengan jenis nilai lindung berbeda tergantung dengan jenis nilai lindungnya. Instrumen keuangan yang digunakan untuk aktivitas lindung nilai. Yang pertama adalah kontrak berjangka, yang kedua kontrak swap, dan yang ketiga adalah kontrak opsi. Kontrak berjangka merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual komoditas atau aset keuangan tertentu di masa mendatang. Disebut juga dengan tanggal penyelesaian, dan pada saat harga yang juga sudah pasti. Yang kedua, kontrak swap merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bertukar masa depan arus kas. Hal ini biasa terjadi pada risiko lindung nilai, terutama risiko suku bunga dan mata uang asing. Yang ketiga adalah kontrak opsi, memberikan hak kepada pihak, bukan kewajiban, untuk melakukan transaksi. Pengungkapan efek investasi. Bagian ini berfokus pada pengungkapan catatan yang diperlukan. Contohnya adalah kami menggunakan Microsoft sebagai contoh. Microsoft mengklasifikasikan sebagian besar investasi hutang dan ekuitas yang tersedia untuk dijual dan melaporkan biaya perolehannya, nilai wajarnya, dan rincian keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi untuk setiap kelas investasinya. Pada tanggal 30 Juni 2004, estimasi nilai wajar sekuritas tersedia untuk dijual oleh Microsoft sekitar 72.802 juta dolar. Biaya sekuritas ini adalah 71.275 juta dolar, menyeratkan kumulatif keuntungan yang belum direalisasi sebesar 1,527 juta dolar. Terdiri dari keuntungan kotor yang belum direalisasi sebesar 1,820 juta dolar dan kerugian kotor yang belum direalisasi sebesar 293 juta dolar, yang termasuk dalam akun akumulasi pendapatan komprehensif lain ataupun OCI dalam ekuitas pemegang saham. Selain itu, Microsoft juga melaporkan bahwa ia memiliki sekuritas yang dibatasi atau diperdagangkan secara non-publik yang dicatat dengan biaya sebagaimana ditentukan oleh GAAP. Selanjutnya yaitu menganalisis efek dari investasi. Tujuan dari menganalisis efek investasi adalah yang pertama untuk memisahkan kinerja opsi dan juga kinerja investasi dan pembiayaan. Yang kedua untuk menganalisis distorsi akuntansi karena adanya aturan akuntansi dan atau manajemen laba yang melibatkan sekuritas investasi. Biasanya analisis efek investasi ini membatasi pada sekuritas utang dan tidak berpengaruh dan dapat dipasarkan dalam sekuritas ekuitas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fatah. Terima kasih. Selanjutnya, memisahkan operasi dari investasi aset dan kerugian. Seorang analis harus tahu sifat bisnis perusahaan dan tujuan balik sebagai investasi sebelum mengklasifikasikannya sebagai operasi atau investasi. Berikut adalah dua kasus di mana aturan praktis tidak selalu berlaku. Yang pertama, lembaga keuangan fokus pada kegiatan pembiayaan dan investasi. Ini menyiratkan bahwa semua pendapat dan aset pembiayaan dan investasi terkait dengan operasi keuangan. Beberapa lembaga non-keuangan memperoleh bagian besar pendapat mereka dari kegiatan investasi. Lanjut. Akuntansi metode ekuitas.
Akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan di mana perusahaan investor dapat memberikan pengaruh signifikan atas tetapi tidak mengendalikan investasi. Dikontras dengan investasi pasif yang telah kita bahas sebelumnya dalam bab ini. Ekuitas metode investasi dilaporkan beraca pada biaya yang disesuaikan, bukan pada pasar nilai. Akuntansi metode ekuitas umumnya digunakan untuk investasi yang mewakili 20% hingga 50% dari saham berhak suara dari sekuritas ekuitas perusahaan. Jenis investasi ini telah meningkat tajam karena perusahaan berusaha membentuk aliansi perusahaan untuk secara efektif memanfaatkan aset dan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk dipahami mekanisme yang berkaitan dengan akuntansi metode ekuitas untuk menghargai apa yang dilaporkan dan apa yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Ada sejumlah poin penting yang berkaitan dengan akuntansi metode ekuitas, yaitu akun investasi dilaporkan dengan jumlah yang sama dengan bagian proporsional dari ekuitas pemegang saham perusahaan investasi. Aset dan kewajiban substansial oleh karena itu tidak dapat dicatat pada neraca kecuali dikonsolidasikan. Kedua, pendapat investasi bagian proporsional dari pendapatan perusahaan invest harus dibedakan dari pendapatan operasi inti dalam analisis pendapatan perusahaan investor kecuali investasi tersebut dianggap strategi di alam. Selanjutnya, berlawanan dengan pelaporan sekuritas yang tersedia untuk dijual dan diperdagangkan yang dibahas sebelumnya dalam bab ini, investasi yang dicatat dengan metode ekuitas dilaporkan dengan biaya yang disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Seorang investor harus menghentikan akuntansi metode ekuitas ketika investasinya dikurangi menjadi nol, seperti karena kerugian invest, dan tidak boleh menyediakan kerugian tambahan kecuali investor telah menjamin kewajiban invest atau jika tidak berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut kepada invest. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rauni. Analisis implikasi investasi antar perusahaan, yaitu pengakuan laba perusahaan invest. Akuntansi metode ekuitas mengasumsikan bahwa $1 yang diperoleh oleh perusahaan invest adalah setara dengan $1 yang diperoleh investor. Dua, investasi modal tidak diakui. Akun investasi sering disebut sebagai konsolidasi satu baris. Hal ini karena itu mewakili persentase kepemilikan investor di pemegang saham perusahaan invest keadilan. 3. Pengisian pajak atas penghasilan anak perusahaan yang belum dibagikan. Ketika pendapatan anak perusahaan yang tidak dibagikan dimasukkan dalam akuntansi, sebelum pajak yang berasal dari perusahaan induk, baik melalui akuntansi metode konsolidasi atau ekuitas, itu dapat memerlukan ketentuan pajak secara ketentuan ini tergantung pada tindakan dan maksud dari perusahaan induk. Dilanjutkan oleh Kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis dengan motivasi ekonomi yang kuat memiliki sejarah panjang. Di antara alasan ekonomi untuk kombinasi bisnis adalah memperoleh barang berharga sumber bahan, fasilitas produktif, teknologi, saluran pemasaran, atau pasar bagikan, mengamankan sumber daya keuangan atau akses ke sana, penguatan manajemen, meningkatkan efisiensi
operasi mendorong diversifikasi, kecepatan dalam masuk pasar, mencapai skala ekonomi, memperoleh keuntungan pajak, dan memperoleh keuntungan pajak. Oke, next. Sebentar deh, kok di gue nggak ada muka gue ya? Akuntansi untuk kombinasi bisnis. Yang pertama adalah laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi melaporkan hasil operasi dan keuangan kondisi perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu set pernyataan. Dari sudut pandang hukum, perusahaan tidak memiliki induk memiliki sahamnya anak perusahaan. Induk tidak memiliki aset anak perusahaan dan biasanya tidak bertanggung jawab atas utang anak perusahaan, meskipun sering menjamin mereka. Yang kedua ada kerusakan niat baik. Nah, goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki umur yang tidak terbatas, dan oleh karena itu tidak diamortisasi. Namun, hal ini tunduk pada tinjauan tahunan untuk penurunan nilai. Next. Next, Dian. Nah, masalah dalam kombinasi bisnis. Pertama itu ada pertimbangan kontingen. Dalam beberapa kombinasi bisnis, para pihak tidak dapat menyepakati harga. Ini menghasilkan gagasan pertimbangan kontingensi, di mana disepakati bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika tujuan kinerja di masa depan dipenuhi oleh perusahaan gabungan. Berdasarkan akuntansi saat ini, pembayaran pendapatan di masa depan diakui sebagai biaya pembelian tambahan ketika uang dibayarkan, atau biasanya sebagai peningkatan niat baik. Next. Mengalokasi biaya total. Aset yang dapat diidentifikasi termasuk aset tidak berwujud dan juga aset berwujud. Dalam PSAK 141 mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai kategori tertentu dari aset tidak berwujud. Ini termasuk yang berikut. Yang pertama ada mereka dagang dan aset terkait pemasaran lainnya. Yang kedua, perjanjian non-kompetisi. Yang ketiga, daftar pelanggan, kontrak, dan aset terkait pelanggan lainnya. Keempat, ada aset tak berwujud terkait artistik seperti karya sastra atau musik, dan video materi audio visual, termasuk program televisi dan video musik. Yang kelima, aset tidak berwujud yang berkaitan dengan hubungan kontraktual seperti lisensi, royalti, iklan, dan kontrak manajemen, perjanjian sewa atau waralaba siaran hak, kontrak kerja, dan sebagainya. Yang keenam ada paten, perangkat lunak komputer, database, rahasia dagang atau formula, dan lainnya aset tidak berwujud berbasis teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ocha. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan dalam proses atau IFR&D. Beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi sebagai penelitian yang dibeli dan pengembangan. Selain itu, telah terjadi peningkatan dramatis dalam penghapusan tersebut dalam dekade terakhir, terutama di industri teknologi tinggi, di bawah GAP sebelumnya. Ini praktik itu menarik karena memungkinkan perusahaan yang mengakuisisi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan setiap alokasi harga pembelian untuk goodwill, dan dengan demikian menurut atau menghindari beban pendapatan masa depan di amortisasi goodwill yang dihasilkan. Next. Selanjutnya ada utang dalam keuangan konsolidasi. Liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai hak gadai atas kumpulan aset. Kreditur, baik dijamin atau tidak dijamin, memiliki jalan lain dalam hal default hanya untuk aset yang dimiliki oleh perusahaan tertentu yang menimbulkan kewajiban. Next. Selanjutnya ada keuntungan IPO anak perusahaan. Tcom Ltd, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Taiko International Ltd, dijual sebelumnya saham yang belum diterbitkan kepada pihak luar dalam penawaran umum perdana atau IPO. Sebagai akibat dari penjualan, presentasi kepemilikan Taiko International Ltd di Tcom Ltd
menurun dari 100% hingga 89%, dan perusahaan induk mencatat keuntungan sebelum pajak sebesar 2,1 miliar dolar dalam laporan laba rugi konsolidasi. Next. Selanjutnya, ada penjualan dan pendapatan pra-akuisisi. Ketika akuisisi anak perusahaan terjadi pada pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas dalam pendapatan anak perusahaan sejak tanggal akuisisi dan seterusnya. Namun, ada dua metode yang tersedia di bawah GAAP untuk menyelesaikan ini. Pertama, perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan, beban, dan pendapatan anak perusahaan sejak tanggal akuisisi dan seterusnya. Yang kedua, perusahaan dapat melaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi penjualan anak perusahaan dan biaya untuk sepanjang tahun dan mundur pendapatan prakuisisi sehingga hanya laba pasca akuisisi yang dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safina Nadifa. Izin melanjutkan, yang selanjutnya ada akuntansi pushdown. Akuntansi pembelian membutuhkan aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi untuk menjadi dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi pembeli pada nilai pasarnya. Isu kontroversial adalah bagaimana perusahaan yang diakuisisi melaporkan aset dan kewajiban ini dalam laporan keuangannya yang terpisah. Jika perusahaan tersebut telah hidup sebagai entitas yang terpisah dan diperdagangkan secara publik. Next. Lalu ada batasan tambahan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi seringkali merupakan representasi yang berarti dari laporan keuangan kondisi dan hasil usaha entitas induk anak. Namun demikian, ada keterbatasan selain yang sudah dibahas. Yang pertama, laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar adalah tidak selalu disiapkan atas dasar yang sebanding. Yang kedua, laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan uang tunai untuk perusahaan individu. Selanjutnya, perusahaan dalam kondisi keuangan yang buruk terkadang bergabung dengan perusahaan yang kuat secara finansial perusahaan, sehingga mengaburkan analisis kami karena aset salah satu anggota entitas yang dikonsolidasikan tidak selalu dapat disita untuk membayar kewajiban pihak lain. Lalu luasnya transaksi antar perusahaan tidak diketahui kecuali prosedur yang mendasarinya proses konsolidasi dilaporkan. Pernyataan konsolidasi umumnya mengungkapkan hanya hasil akhir. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.